Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Musaki. Kali ini saya akan membantu kalian belajar tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau otonomi daerah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang otonomi daerah dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalian pasti pernah lihat kantor bupati, kantor wali kota, atau kantor gubernur kan? Nah, bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat seperti presiden dan menterinya? Yuk kita bahas sama-sama dengan cara yang mudah. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, intinya itu daerah itu boleh mengatur rumah tangganya sendiri, tetap dalam bingkai NKRI, dan untuk mempercepat pelayanan pembangunan. Nah, teman-teman, pernah nggak kalian berpikir daerah itu boleh mengatur dirinya sendiri atau semuanya harus dari pusat? Nah, otonomi daerah itu artinya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Contoh, layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan, perizinan, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita masuk ke tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dari adanya otonomi daerah yang pertama, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, mengembangkan potensi daerah sesuai kondisi wilayah. Yang keempat, memperkuat demokrasi lokal. Yang kelima, mempercepat efektivitas pemerintah. Nah, lalu kenapa sih daerah itu perlu diberi kewenangan? Ada tujuannya teman-teman. Yang pertama, agar pelayanan itu lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. Yang kedua, supaya daerah itu bisa mengembangkan potensinya mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya agar pembangunan lebih merata dan agar masyarakat bisa ikut berpendapat dalam pemerintahan. Yang selanjutnya, fungsi dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengurus hal berskala nasional. Yang pertama, menetapkan kebijakan nasional. Yang kedua, menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dan ketiga, mengurus pertahanan, keamanan, politik, luar negeri, moneter, dan peradilan. Yang keempat, membina dan mengawasi pemerintah daerah. Nah, artinya itu pemerintah pusat itu urusan yang besar-besar dan strategis ya teman-teman. Nah, tugas dari pemerintah pusat itu pasti kalian tahu kan, kita itu punya presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Nah, pemerintah pusat itu mengurus hal-hal yang besar tadi yang saya katakan dan berlaku nasional, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, keuangan negara atau moneter, penegakan hukum dan peradilan. Nah, saya akan berikan pertanyaan terkait fungsi dan peran pemerintah pusat. Yang pertama, kala membuat aturan tentang sekolah seluruh Indonesia, siapa yang membuat? Ya, pemerintah pusatlah yang membuat melalui Kementerian Pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berfokus pada pelayanan masyarakat. Yang pertama, mengurus kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengelola potensi daerah, misal wisata-wisata daerah. Terus yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. Nah, intinya itu daerah itu pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi fungsi atau tugas pemerintah daerah itu terdiri
Dari yang pertama, pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Tentunya tugas utama mereka adalah melayani masyarakat secara langsung. Misal yang tadi saya katakan, mengurus pendidikan dasar, mengurus puskesmas, mengurus pasar, mengurus perizinan usaha lokal, dan lain-lain. Yang selanjutnya, model hubungan pusat daerah menurut Clark dan Stewart. Yang pertama, dalam ilmu pemerintahan itu mestinya ada 3 model hubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama yaitu relative autonomy model, yaitu daerah diberi kebebasan besar. Artinya daerah itu punya kebebasan luas dalam kewenangannya. Yang kedua, agency model, daerah itu melaksanakan kebijakan pusat. Artinya daerah itu seperti pelaksana kebijakan pusat, kewenangan total dilakukan oleh pusat, ada pengawasan kuat dari pusat. Dan yang terakhir, interaction model, pusat dan daerah itu saling mengaruhi. Ada hubungan saling mengaruhi antara pusat dan daerah itu. Nah teman-teman, di negara kita Indonesia itu lebih cenderung memakai yang agency model. Kenapa? Karena daerah memang punya kebebasan mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi aturan dan batasannya tetap ditentukan oleh pusat. Kenapa begitu? Nah, untuk menjaga supaya Indonesia tetap bersatu dan tidak ada daerah yang berjalan sendiri, itu jawabannya. Nah, baik teman-teman, kita sudah belajar banyak hari ini ya. Kita simpulkan bahwa otonomi daerah itu, daerah diberi kewenangan mengatur sendiri, dan pemerintah pusat itu mengurus hal strategis dan nasional. Kalau pemerintah daerah mengurus pelayanan publik secara langsung. Hubungan pusat ke daerah di Indonesia itu mengikuti model agensi model. Keduanya harus bekerja sama supaya masyarakat sejahtera. Jadi pusat dan daerah itu ibarat 2 tangan yang bekerja sama. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi ini membuat kalian memahami bagaimana negara kita bekerja dan pusat sampai daerah. Jangan lupa terus belajar dan semangat menjadi warga negara yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.